Kalau di Australia, kalau misalkan ibu tinggal di satu rumah, itu bisa nggak sih tiba-tiba aja gitu ada ular lewat? Masa sih? Iya, Australia. Iya, Australia. Tapi tergantung Australia di mananya ya. Oh, Di ibu di kotanya. Aku di Sydney waktu itu. Oh, di iya, Sydney. Waktu itu di Sydney, Iya. masuk daerah kotanya. Oh, soalnya Bukan yang suburbs ya? Iya, bukan yang suburbs kan setahu saya itu kan Australia kan emang ada padang gurunnya. Iya. Jadi Itu mungkin yang Brisbane nggak sih, itu udah termasuk kota. Mungkin yang di atas kalian daerah atas. North ya yang Perth pun juga oke sih, nggak terlalu pack, nggak terlalu kosong juga ya. Kayaknya itu mungkin yang agak-agak di atas daerah mana ya? Ya, daerah gurun, bukan gurun ya, apa ya, daerah-daerah itu kering. Kalau di Sydney sendiri itu ada banyak nggak sih orang Indonesia nya? Banyak waktu itu. Waktu aku ya. Iya. Ini kita ngomong tahun 90-an ya, 96. Itu banyak waktu itu. Kebanyakan anak sekolah. Dan kebanyakan teman-teman saya itu Batak. Oke. Orang Batak. Somehow nggak tahu kenapa mereka jiwa survive-nya itu kenceng. Ada orang Jawa, Bu? Bukan saya orang Jawa nih. Jawa waktu itu ada sih dua yang aku kenal ya, nggak tahu yang secara populasi ya, tapi yang aku kenal ada 1-2. Alon-alon kelakon bahasa itu, Bu. Tapi selebihnya banyak yang Batak. Kalau di Amerika? Amerika waktu itu karena di Oklahoma sekolahku ya, itu kan di Oklahoma City University. Itu di daerah Oklahoma. Jadi kebanyakan itu memang orang bule. Anak-anak Indonesia kan orang-orang Indonesia kalau sekolah itu kan lebih kota besar ya. Iya. LA, New York, Boston itu banyak orang Indonesia sekolah. Apalagi tuh Seattle. Tapi untuk yang misalnya Dallas pun, kalau yang kayak Oklahoma itu kan jarang, nggak terlalu. Malah teman-teman aku yang Amerika ya, terus di Singapura misalnya. Ini orang Amerika beneran, terus ketemu di Singapura gitu. Oh, pernah di Amerika ya? Di mana? Di Oklahoma. Kenapa di Oklahoma gitu kan? Buat mereka sendiri itu weird gitu loh. Oke. Karena that's not a place yang orang tuh mau sekolah untuk pindah dan tinggal di sana gitu. Rata-rata kan orang maunya yang kota, yang sudah jadi kota. Banyak San Francisco, banyak hiburan, banyak going on lah. Gitu. Berarti kalau di Oklahoma itu bisa kita bilang itu daerah suburbs dong? Enggak. Daerah kota besar. No, state-nya Oklahoma. Tapi kotanya Tulsa sama Oklahoma City yang besar. Dan itu memang sekarang ini, ini kan waktu aku masih di sana kan tahun 2000-an ya. Sekarang ini mereka oilnya yang lagi kencang ya. Makanya ada Chesapeake itu kan company yang masak bagian oil. Manis. Makanya berkembang sekarang. Mereka udah punya, kalau kalian suka basketball ya, mereka udah punya itu sendiri. Kalau masih di Thunder ya. Thunder. Right? Iya. Dulu nggak ada tuh, zamannya aku sekarang nggak ada. Sekarang udah berkembang banget makanya. Dalam waktu 10 tahunan itu pesat loh itu, karena oil. Chesapeake. Oke. Terus dulu pas tinggal di Oklahoma itu enak gak sih? Dulu ya, ini ngomong dulu ya, bukan sekarang ya. Itu. Dulu tuh enak karena apa? Fokus saya waktu itu kan sekolah. Iya. Jadi masih bisa fokus gitu loh untuk yaitu prioritinya apa gitu ya. Selesai sekolah. Enaknya juga karena di sana itu kotanya itu masih kota yang benar-benar kita sama orang-orang neighbor ya, itu masih tahu gitu loh. Jadi masih saling bantu. Gitu. Kalau kota-kota besar taruhlah kayak New York apa itu udah individu sekali ya orang-orangnya ya kan. You don't even know your neighbor gitu loh. Walaupun itu satu apartemen, maksudnya satu building apartemen dan itu tinggal pintunya mereka cuma di. Tapi kalau di Oklahoma itu karena mungkin juga southern ya. Ada southern hospitality yang kita bilang. Orang-orang South itu kan lebih kekeluargaan ya, lebih friendly kita. Lebih gitu. Jadi kita masih bisa tuh, masih istilahnya kalau orang kayak dulu saya di sana, tetangga lagi bikin barbecue kita suka diundang. Gitu. Mereka kan memang
weekend itu suka bikin barbecue ya. Iya. Dan biasanya tuh tradisinya emang bikin pestanya di Di rumah ya. rumah ya. backyardnya Di backyard, kan. iya, iya. Jadi nanti, ayo come gitu. Ada apa ya? Udah. Jadi sama-sama. Jadi masih masih enak gitu ya. Kalau masalah itu sih masih oke. Itu aja, itu enak. Terus udah gitu karena memang sistemnya kan nggak seperti di sini ya. Di sana kan sistemnya jelas ya. Kamu mau ngerjain apa jelas. Kamu kesini directionnya jelas gitu kan. Itu sih yang lebih. Jadi cepat juga gitu loh. Kita bisa ngatur jadwal, kita bisa ngatur waktu, kita semuanya efisien lah. Berarti dari pengalaman ibu semua nih, ibu bisa jadi berkembang gini lah. Iya. Iyalah. Nah Bu, Hebat sih. udah mantap. Oke. Nah Ibu, kalau misalnya kita terakhir nih Bu, kira-kira kasih pesan deh Bu buat teman-teman yang kalau mau jadi trader kayak Ibu dan kerja di luar negeri, dan bagi teman-teman yang mau kuliah juga di luar negeri kayak Ibu nih Bu, sampai bisa ngatur loh kayak gitu. Dari Aussie terus pindah ke Indonesia ke Amerika, dan kenapa kok bisa mau ke luar negeri gitu? Emang dipaksa orang tua segala macam gimana tuh? Nggak pernah dipaksakan. Ya, oke. Orang tua mama papaku ya, Iya. itu dari kecil memang aku diajar untuk mandiri gitu. Iya. Ya, jadi apa-apa coba basicnya tuh berdiri di atas kakimu sendiri ya. Apapun yang kamu kerjakan, kamu harus yakin, confident ya, percaya diri bahwa itu akan sukses, bahwa itu akan berhasil. Tapi baik ya, maksudnya ya, hal-hal yang baik gitu. Kalaupun jatuh, bikin itu sebagai pelajaran. Orang nggak ada yang sempurna. Betul. Baca semua buku-buku dari yang bilioner semua. Berapa kali dia jatuh baru dia dapet? Oh, banyak banget. Kalau yang suka musik, Shakira 7 kali dia bikin album. Iya. Fail, boom. Yang terakhir dia dapet. Akhirnya sekarang jadi tenor. Jangan berhenti berusaha, itu aja sih. Jangan berhenti confident ya, percaya diri gitu. Kadang kan kalau kita fail, kita confident kita hilang ya. Aduh, kenapa sih begini? Kok kayaknya langsung putus asa gitu loh. Tapi itu justru bukannya dilawan ya, tapi train yourself untuk learn from that gitu. Tapi make yourself untuk get up, stand up, berdiri lagi gitu di atas kakimu. Gitu. Nggak akan mungkin mulus, nggak ada orang yang berhasil nggak mulus, nggak ada orang yang berhasil nggak pernah jatuh bangun. Siapa yang Facebook atau yang Apple? Mark Zuckerberg. Banyak baca biografi, saya suka banyak baca biografinya orang-orang. Paling itu ya, yang paling penting ya. Pokoknya jangan langsung kecil hati. Saya nggak bisa, kok begini terus. Kayaknya Tuhan nggak. Wah, udah. Ya udah, kan sometimes orang kan langsung menyalahkan gitu ya. Benar. Kenapa sih gue sial mulu? Sorry ya. Iya. Tapi justru ini dari pengalaman aku ya. Waktu itu pernah interview di mana nggak dapet, ya. Padahal ini kerjaan pengen banget nih. Iya. Ya. Ibu pernah loh interview nggak dapet? Pernah dong. Nggak ada yang mulus. Saya kira saya saja. Pernah. Ternyata tahu nggak dapet nih ya. Ternyata ada orang yang kan namanya mineral, pertambangan, trading itu kan di Singapura ya, namanya Singapura gitu. Kita at least kita tahu satu sama lain. Ya dengar tahu lah ya gitu. Saya tahu orang ini dia yang dapet. Nggak lama itu company down. Saya nggak mau ngomong deh siapa. Ya. Tapi ya begitu gitu. Pasti ada something behind it yang kenapa kamu nggak dapet. Gitu ya. Dapetin pelajaran dari stay itu positif ya. aja. Stay positif. Benar kalau orang-orang bilang stay positif. Karena dari situ kamu belajar gitu. Kalau bukan punya kamu, ya bukan punya kamu. Karena kamu yakin, kalau kamu yakin, kamu pasti dikasih yang lebih baik dari itu. Dan itu buat last long ya. It lasts long. It will last long. Oke. Kalau aku ya gitu ya. Kayak mantep banget ini. Luar biasa banget. Buat anak-anak muda zaman sekarang nih. Iya. Di Indonesia apalagi. Nah, gak apa-apa terus. Apalagi zaman-zaman Covid kayak gini kan. Udah. Dan banyak buat anak yang baru mulai karir nih ya. Jangan milih-milih dulu deh. Benar itu benar. Ketemu jalan aja. Jangan milih-milih dulu. Kita semua belajar dari nol. Kalau kita mau kerja di perusahaan, kerja dari bawah. Karena apa? Kalau kamu kerja dari bawah, kamu tahu tuh dari bawah ke atas. Someday
kamu diangkat jadi di atas, kamu tahu perasaan yang di Iya, bawah seperti itu apa. dia. Iya, benar. Saya tahu banget itu. Iya. Dan kamu sebagai leader, Iya. ya, sebagai bos ya, kamu tahu perasaan di bawah itu gimana, dan kamu lebih merangkul, balik lagi know your audience, Yes. ya, kamu bisa merangkul mereka apa yang salah, bagaimana, jangan jadi bos tinggal gini, that's not good. Bagaimana kamu ini, karena kamu mulai dari bawah, kamu pernah seperti mereka. Oke, mantap banget Ibu. Luar biasa. Ya. Terima kasih banget nih Terima udah kasih, Bu, sempetin ya. datang Iya, ya. sempet Thank datang you. ke Di grup podcast kita. Bos. Iya, mantap Boleh. banget nih. Semoga nanti perjalanan baliknya juga lancar. Amin, Ya. amin. Dan Semoga kerjanya lancar juga. Lancar terus Iya, lah. iya. Amin. Dan tidak lupa kami Bu. Iya, jangan lupakan Bu. Nanti tunggu video dari kami.